Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai era perkembangan institusi dan gaya hidup pada tahun 1863 sampai 1888. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 10 orang. Yang pertama, Paulina Loni, saya sendiri, Yeni Asti Momor, Yulianti Singal, Anggriani Mole, Desi Tatengkeng, Dela Kere, Fenti Runesi, Jacinta Bolang, Natasha Daular, dan Caroline Fitri. Dan sekarang ini kita akan mendengarkan penjelasan melalui teman-teman saya, dan yang pertama kita akan mendengarkan penjelasan dalam bidang pendidikan. Baik, saat ini kita tiba dalam era perkembangan dalam bidang pendidikan. Di sini ada sebuah statement mengatakan bahwa mengapa menyekolahkan anak-anak jika dunia segera akan berakhir dan mereka tidak akan menggunakan pengetahuan yang didapat di sekolah. Ternyata statement di atas ini merupakan pola pikir yang dimiliki oleh anggota gereja Advent yang percaya pada kedatangan Tuhan di era tersebut. Mereka percaya akan kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat, sehingga mereka rasa sudah tidak perlu lagi untuk mendirikan sekolah. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana lain melalui institusi pendidikan yang akan didirikan tersebut. Slide berikutnya. Lalu, orang-orang Advent ini mereka menanyakan hal tersebut kepada James White. Lalu James White memberikan jawaban. Fakta bahwa Yesus akan segera datang tidak menjadi alasan bahwa pikiran tidak perlu dikembangkan. Pengetahuan yang benar dan pikiran yang dikembangkan akan lebih menghargai kebenaran kedatangan Yesus. Ternyata jawaban James White mengatakan bahwa fakta bahwa Yesus akan datang memang benar adanya. Tetapi hal tersebut bukan menjadi suatu alasan bahwa tidak perlu lagi untuk mendirikan institusi pendidikan. Justru, institusi pendidikan menolong orang-orang untuk mengembangkan pengetahuan, pikiran mereka akan kebenaran tentang Kristus. Umat Advent memerlukan institusi pendidikan untuk membantu mereka, keluarga mereka, bahkan anak-anak mereka untuk mengenal akan pencipta, mengenal akan pengetahuan dan kebenaran yang benar dari pencipta. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saat ini kita akan melanjutkan pembahasan. Nah, seperti yang telah kita simak di pembahasan tadi, bahwa James White berkata, sembari kita menanti akan kedatangan Tuhan, pikiran kita perlu untuk dikembangkan. Kita harus mempelajari dan menerima pengetahuan-pengetahuan yang benar. Dan tentunya hal-hal tersebut akan kita terima atau akan kita dapatkan melalui institusi pendidikan. Nah, karena pikiran kita perlu dikembangkan, maka pada tahun 1853, usaha mendirikan sekolah oleh seorang tokoh yang bernama John Byington. Dia merupakan seorang pendeta Masehi Advent hari ke-7 dan dia juga merupakan presiden pertama General Conference Masehi Advent hari ke-7. Dia memiliki seorang anak yang bernama Martha Byington dan Martha ini menjadi guru di sekolah yang didirikan oleh ayahnya itu. Dan sekolah tersebut merupakan sekolah Advent pertama. Nah, kemudian sekolah kedua didirikan di Battle Creek, Michigan tahun 1856. Namun, kedua sekolah ini baru memiliki satu ruangan dan berhenti beroperasi setelah kurang lebih 3 tahun. Kemudian, pada tahun 1867, anggota Advent yang berada di Battle Creek kembali mendirikan sekolah di bawah kepemimpinan Goodell Harper Bell. Goodell Harper Bell ini merupakan seorang yang sudah berpengalaman sebagai kepala sekolah negeri. Dan sekolah ini beroperasi atau berjalan selama tahun 1870 sampai 1871. Nah, kemudian pada tahun 1872, gereja mulai menyadari betapa pentingnya sekolah yang memiliki kualitas bagi semua anak-anak. Karena itu, sekolah di Battle Creek
ditangani oleh General Conference dan mulai beroperasi pada tahun itu, yaitu pada tahun 1872. Dan pada saat itu, Goodle Harper Bell mengajar 12 orang siswa. Kemudian pada tahun 1874, sekolah tersebut berubah menjadi Battle Creek College dan dikepalai oleh Sidney Brownsberger. Pada saat itu, Ketua General Conference adalah George E. Butler. Dan pada saat itu, komite sekolah menekankan bahwa tujuan sekolah itu adalah untuk mengajarkan Alkitab dan penekanannya adalah pada doktrin Advent dan keterampilan untuk melaksanakan evangelisasi dalam segala bidang. Nyonya Ellen G. White juga menambahkan pentingnya pekerjaan fisik harus diseimbangkan dengan akademis. Tapi karena pada saat itu kekurangan tenaga pengajar, maka sekolah tersebut tidak bisa mencapai tujuannya. Kurikulum sekolah itu tidak memiliki pelajaran yang sehubungan dengan fisik, kelas Alkitab, dan latihan evangelism. Dan pada akhirnya, pada musim panas tahun 1882, komite sekolah menutup sekolah tersebut. Jadi, Battle Creek College ini nanti akan dibuka kembali pada tahun 1883 di musim gugur dengan menerapkan kurikulum yang baru. Dan belajar dari pengalaman di Battle Creek ini, pada musim semi 1882 ini berdirilah 2 sekolah yang disponsori oleh gereja, di mana sekolah menengah, yaitu ada Hillsburg Academy di California dan South Lancaster Academy di Massachusetts. Oke, saya akan membahas tentang kemajuan dalam penata layanan. Pada tahun 1860 sampai 1870, bertahap gereja ini mulai mengerti tentang sistem perpuluhan, dan pada tahun 1876 di mana persepuluhan menjadi lebih jelas ketika ini Dudley M. Cambridge menerbitkan dalam majalah Review and Herald, di mana memberikan penekanan pada Maleakhi 3 ayat 8 sampai 10 dengan judul perikopnya Pembayaran Persembahan Perpuluhan Menyenangkan Hati Allah. Dan di sini dapat dijelaskan persembahan adalah ucapan syukur dan perpuluhan adalah kewajiban yang harus kita kembalikan. Dan dalam hal ini menyenangkan hati Tuhan. Mengapa demikian? Dalam ayatnya yang ke-10, bawalah segala seluruh persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ingat bahwa Tuhan selalu memberikan kita berkat, dan dengan apakah kita ucap syukur itu lewat persembahan dan juga perpuluhan sebagai kewajiban yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Karena perpuluhan dan persembahan ini bisa membantu perkembangan dalam gereja atau pelayanan dalam sekolah dan juga misioneri. Dan General Conference pada November 1876, di mana gereja Advent mempraktikkan ini sistem perpuluhan. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang sehubungan dengan misi gereja. Ini James White mengatakan bahwa pekabaran gereja Advent adalah pekabaran untuk seluruh dunia. Dan pada bulan Juni 1863, General Conference dalam komite ini memutuskan untuk mengirimkan B.F. Snook untuk melayani menjadi misioneri ke Eropa di tahun 1863. Tapi saat itu adanya gereja baru yang diorganisir dan kekurangan staf, sehingga ini B.F. Snook ini tidak jadi dikirim ke Eropa. Kemudian pada tahun 1858 ada seorang mantan imam Katolik yang bernama Misael Belina Chesowski. Dia telah bertobat pada tahun 1857. Dan pada waktu itu, Belina menyatakan keinginannya kepada General Conference supaya dia dapat dikirim sebagai seorang misionaris ke bagian Eropa. Namun, saat dia menyatakan keinginannya tersebut, General
Conference menolak hal tersebut atau menolak keinginan dari Bellina karena General Conference menganggap bahwa Bellina ini dia masih baru dalam kebenaran. Dan akhirnya Bellina tetap berusaha dan dia melamar dan disponsori oleh Advent Christian Denomination atau kelompok besar dari Advent pemelihara hari Minggu pada waktu itu. Tahun 1864, Bellina tiba di Eropa dan dia mulai mengkhotbahkan tentang pekabaran dari Gereja Masehi Advent hari ke-7. Dia bukan mengkhotbahkan tentang organisasi yang mengirimnya, melainkan dia mengkhotbahkan tentang pekabaran dari Gereja Advent Masehi Advent hari ke-7. Dan puji Tuhan, Bellina adalah salah satu yang menanamkan benih kebenaran Seventh-day Adventist di Swiss, Italia, Hongaria, Romania, dan bagian Eropa lainnya. Baik, kita lanjut. Kemudian organisasi gereja mengambil langkah lebih maju, di mana mereka mengirim John bersama dengan Bordeaux ini ke California. Nah, saat mereka berdua tiba di San Francisco, ada seseorang di kota itu menemui mereka berdua, dan orang itu mengatakan bahwa ada temannya yang mendapat mimpi, di mana mimpi dari temannya itu dia melihat ada 2 orang evangelis dan diminta untuk menolong mereka berdua. Dan karena dengan adanya tuntunan Tuhan, maka pekerjaan itu berkembang pesat di negara bagian California dan di sekitarnya. Nah, sangat penting untuk ditekankan bahwa kelompok Advent yang ada di California lah yang menjadi contoh pola misi Advent di seluruh dunia. Dan setelah mereka diorganisir, mereka segera mendirikan percetakan Pacific Press dan mencetak majalah Sign of the Times pada tahun 1874. Kemudian ada sanitarium di St. Helena tahun 1878, dan yang terakhir akademi atau college di Hillsburg. Ya, baik teman-teman, ternyata sebelum tahun 1869 ada seorang yang bertobat di Swiss dan berhasil berhubungan dengan orang Advent di Amerika Serikat. Dan melalui hubungan ini, dia diundang untuk datang ke sesi GC tahun 1869. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa ternyata utusan ini datang terlambat, dan itu membuat Sesoski ini merasa kecewa. Dan tapi dia tetap tinggal di Amerika Serikat selama 1 tahun sehingga dasarnya terhadap kepercayaan menjadi lebih kuat. Dan kemudian dia kembali lagi ke Eropa pada tahun 1870 sebagai pendeta gereja Advent yang sudah diurapi. Dan di sini juga ada poin penting di mana pada tahun 1869 saat itulah gereja mulai mengetahui misi mereka berdasarkan Wahyu 10 ayat 11 dan Wahyu 14 ayat 6, di mana misi gereja pekabaran bukan hanya di satu bangsa saja tetapi ke seluruh bangsa. Bukan hanya satu tetapi seluruh. Dan pada bulan Januari 1874, gereja secara resmi mendirikan True Missioner. Bulan September 1874, John Nevins Andrews berlayar ke Eropa sebagai misionaris resmi gereja Advent. Tahun yang sama, Bethel College didirikan kembali, di mana sasarannya adalah untuk menyediakan misionaris yang akan dikirimkan ke seluruh dunia. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada apa yang terjadi pada tahun 1874 sampai tahun 1887. Nah, pada masa ini, gereja memasuki banyak wilayah di Eropa, Australia, dan Afrika Selatan. Tetapi memang pada saat itu pandangan mereka terhadap misi masih agak sempit. Dan pada masa ini, orang Advent hanya percaya bahwa tujuan mereka saat itu hanyalah untuk mengajak orang Kristen lainnya, dalam hal ini orang Protestan, untuk keluar dari gereja mereka, untuk keluar dari ajaran mereka dan menerima pekabaran malaikat ketiga. Nah, apa itu pekabaran malaikat ketiga? Bagi yang tidak tahu, pekabaran malaikat ketiga itu terdapat dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Nah,
dan menunjukkan pernyataan dari hal umat yang sisa untuk menyampaikan pemulihan akhir dan sempurna dari kebenaran Injil. Pekabaran malaikat ketiga ini berisi jawaban Allah terhadap tipuan iblis yang menyelubungi serta melanda dunia ini sebelum kedatangan Kristus. Nah, ini juga dibahas dalam Wahyu 13 ayat 3, 8, 14-16. Dan setelah panggilan Allah yang terakhir kepada dunia, maka Kristus akan datang kembali untuk menuai. Nah, pada Wahyu, hal ini juga dibahas dalam Wahyu 14 ayat 14 sampai dengan 20. Selanjutnya, kita berpindah kepada perkembangan lain di antara tahun 1863 sampai tahun 1888. Ada beberapa perkembangan yang terjadi di antara tahun 1863 sampai tahun 1887. Hal yang pertama terjadi adalah usaha orang Advent di antara orang-orang berkulit putih di Amerika Selatan. Mungkin mendengar kalimat ini ada yang bingung, usaha apa yang terjadi di antara orang Advent dan orang-orang berkulit putih di Amerika Selatan. Nah, usaha ini adalah usaha orang Advent untuk memenangkan jiwa. Dan pada akhir tahun 1870, Gereja Advent mulai melaksanakan pekerjaannya di Virginia, Texas, dan negara bagian lain di selatan. Ada beberapa alasan yang membuat gereja tidak berkembang di sana. Alasan yang pertama adalah masih adanya rasa dendam atas perang saudara yang terjadi. Kemudian alasan lainnya adalah pada waktu itu orang-orang di sana tetap mau memeluk agama mereka dan tidak mau menerima pekabaran yang baru. Mereka akan tetap tinggal dalam ajaran mereka dan tidak akan beradaptasi pada ajaran yang diberikan orang-orang Advent pada saat itu. Sehingga gereja tidak berkembang di sana. Pada tahun 1870 itulah yang menjadi alasan gereja tidak berkembang di Virginia, Texas, dan negara bagian lain di selatan. Oke, baik, kita masuk pada perkembangan lain di antara tahun 1863 sampai 1888, di mana poin kedua ini berbicara mengenai meninggalnya dua orang pendiri gereja Advent. Yang pertama adalah Joseph Bates. Joseph Bates ini meninggal pada tanggal 19 Maret 1872 di Western Health Reform Institute di Battle Creek. Nah, di mana Joseph Bates ini meninggal pada umurnya yang ke-80. 1 tahun sebelum Joseph Bates ini meninggal, dia mengadakan satu perjalanan yang dimana dia mengadakan kurang lebih 100 pertemuan pada jemaat lokal dan conference. Nah, orang kedua yaitu James White. James White ini meninggal pada tanggal 6 Agustus tahun 1881 di tempat yang sama seperti meninggalnya Joseph Bates, yaitu di Battle Creek Sanitarium. Dan James White ini meninggal pada umurnya yang ke-60 tahun. Baiklah, saya Desita Tengkeng. Saat ini kita akan melihat perkembangan yang terjadi di tahun 1863 sampai 1888. Tadi sudah dijelaskan tentang perkembangan pertama dan kedua, dan saat ini kita akan melihat perkembangan yang ketiga. Perkembangan yang ketiga yaitu di awal tahun 1888 bertumbuhlah pemaksaan Undang-Undang Hari Minggu. Dan apa yang terjadi kepada orang-orang Advent pada saat itu? Orang-orang Advent atau orang-orang yang beribadah pada hari Sabtu, mereka yang melakukan pekerjaan di hari Minggu, mereka semua harus ditahan atau dipenjarakan. Dan apakah hal itu terjadi di seluruh dunia? Menurut sumber yang didapat, Undang-Undang Hari Minggu tidak terjadi di seluruh dunia, hanya terjadi di beberapa tempat saja. Dan dari tahun berapa itu terjadi? Undang-Undang Hari Minggu terjadi dari tahun 1888 sampai 1889. Dan kenapa itu bisa berhenti? Jadi itu berhenti karena umat-umat yang memelihara hari Sabat atau orang-orang yang beribadah pada hari Sabtu, mereka melakukan perlawanan sehingga membuat Undang-Undang Hari Minggu berhenti. Dan hal itu membuat orang-orang bisa kembali bekerja di hari Minggu dan orang-orang yang ditahan mereka dibebaskan. Dan sebagai kesimpulan,
Allah rindu agar hambanya memiliki kecerdasan dan ketajaman pandangan yang lebih tinggi daripada dunia. Ini menyatakan bahwa kita wajib mengembangkan kecerdasan setinggi-tingginya agar dengan segenap pikiran dapat mengetahui dan mengasihi Sang Pencipta kita. Jika berada di bawah penguasaan rohnya, makin tepat kita mengembangkan kecerdasan dan semakin berhasil kita melihat Allah. Orang tidak berpendidikan yang menyerahkan diri kepada Allah dan rindu jadi berkat bagi orang lain digunakan Allah dalam pekerjaannya. Tetapi mereka yang punya roh penyerahan yang sama dan telah memiliki pendidikan yang sama dapat bekerja lebih maju bagi Kristus. Mereka berada di tempat yang menguntungkan di dalam Amanat kepada Orang Muda halaman 211. Dan kesimpulan selanjutnya di dalam buku Pelajaran Sekolah Sahabat Mengelola bagi Sang Guru sampai Dia Datang halaman 21 mengatakan, karena Allah adalah pemilik segala sesuatu, jelaslah bahwa Allah tidak membutuhkan uang kita, tetapi karena persepuluhan adalah miliknya, Dia menyatakan kepada kita apa yang harus kita perbuat dengan itu, dan persepuluhan digunakan untuk menunjang pelayanan Injil. Karena itu, kebutuhan-kebutuhan pelayanan dibiayai dengan persepuluhan Allah. Memberikan persepuluhan itu penting karena hal itu menolong kita meneguhkan hubungan dengan Tuhan. Dan di dalam Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama aku diberikannya kepadamu.